Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waktu tahsil. Alhamdulillah, di hari ini kita sudah lebih dari setengah kitab ini ya. Masya Allah, udah nggak kerasa. Udah edisi yang nggak kerasa ya, kita sudah melalui banyak bab ini. Sekarang masuk ke faslun fi waktu tahsil. Subbab mengenai masa lama belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kila waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Terdapat sebuah keterangan bahwa masa belajar itu minal mahdi ilal lahdi, semenjak manusia lahir hingga kembali lagi masuk ke liang kubur. Nah, jadi ikhwan fillah, ini salah satu bukti bahwa peradaban Islam itu memang betul-betul, jadi sebuah bukti bahwa peradaban Islam itu memang betul-betul peradaban yang luar biasa, peradaban yang sangat penuh dengan ilmu, peradaban yang mulia. Tidak ada satupun keterangan dari peradaban yang lain yang sepengetahuan Al-Fakir itu yang memiliki konsep bahwa yang namanya belajar itu seumur hidup. Jadi Al-Fakir belum menemukan peradaban manapun yang seluar biasa seperti Islam, pemuliaan dan juga naungan terhadap ilmunya itu yang luar biasa ini. Di sini ada sebuah hikayat. Dakhala Hasan ibnu Ziyad fi tafakuhi wa huwa ibnu samanina sanatan lam yabit alal firasi arba'ina sanatan fa'afta ba'da dzalika arba'ina sanatan. Ini ungkapan dari hikayat yang dikutip oleh Imam Ajarnuji yang ini pasti bakal memotivasi kita-kita yang belajarnya di usia senja gitu ya. Ini bayangkan ya, ini sebagai bukti bahwa tidak menutup kemungkinan nanti itu kapanpun kita mulai belajar start belajarnya ya, meskipun sudah tua. Nah itu kalau memang sudah ditakdirkan, dimudahkan oleh Allah untuk mengenyam ilmu dan juga menguasai dan bahkan menjadi alim dan faqih, ya terjadilah seperti itu. Ini salah satu hikayat bahwa dakhala Hasan ibnu Ziyad fit tafakuh. Hasan ibnu Ziyad ini memulai itu ya, dakhala Hasan ibnu Ziyad fit tafakuh, memulai memperdalam agama, memulai memperdalam fikih, bahwa Ibnu Samanina sanatan. Nah, beliau ini ketika itu berumur 80 tahun. Jadi ada seorang ulama bernama Hasan ibnu Ziyad. Beliau berumur 80 tahun, itu baru mendalami fikih. Masya Allah. Beliau terus serius belajar, sampai-sampai di sini dikatakan, walam yabit alal firasi arba'ina sanatan. Sampai-sampai beliau ini tidak pernah tidur di ranjangnya. Ya, beliau tidak pernah tidur di ranjangnya. Tiada lain dan tidak bukan karena kesungguhan dan keseriusan beliau untuk belajar. Ya. Jadi selama 40 tahun lam yabit al firasi arba'in sanatan gitu. Jadi selama 40 tahun beliau tidak tidur di ranjangnya.
fa'afta ba'da dzalika arba'ina sanatan. Nah, lalu berkat keberkahan beliau bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, meskipun usianya sudah 80 tahun, nah maka dengan izin Allah, 40 tahun setelah beliau belajar sungguh-sungguh itu, dari usianya yang start dari 80 tahun itu, akhirnya beliau menjadi mufti, bisa berfatwa. Masya Allah ya. Makanya kita-kita yang masih muda ya, kita yang masih muda nih, yang paling muda di sini ada Pak Sidin, paling muda nih, yang paling tua ada Eka nih. Nah, saya tengah-tengah lah, nggak tua, nggak muda. Nah, ini harus sungguh-sungguh ini. Jadi malu sama Imam Hasan Ibn Ziyad ini, luar biasa beliau. Imam Az-Zarnuji menyampaikan, ya memang usia tua bolehlah belajar. Namun di sini disampaikan, wa afdalul awqati syarkhus sababi. Waktu sahuri wa bainal isya'ain. Di sini disampaikan bahwa waktu yang memang paling utama, paling terbaik, ya tentu tidak ada lagi masa selain masa muda ya. Masa muda ini harus dimanfaatkan. Termasuk juga afdalul awqat itu waktu yang paling bagus untuk belajar adalah waktu sahur dan juga waktu di antara isya'ain, di antara maghrib dan isya. Ini katanya waktu yang baik untuk belajar. Wayan bagi an yastaghriqa jami'a awqatihi. Selanjutnya, setelah kita tahu masa belajar itu kapan, tadi ada dua kesimpulannya. Yang pertama, masa belajar itu kapanpun juga bisa, nah gitu ya. Ini berlaku bagi yang hijrah gitu ya. Kalau dalam kondisi sekarang itu, orang-orang yang hijrah, yang belajar agama ketika sudah berusia lanjut misalnya. Terus yang kedua, meskipun begitu tetap saja tidak melupakan waktu yang terbaik, yaitu pada masa muda. Masa muda, terus teknisnya tuh di waktu sahur, terus waktu di antara maghrib dan isya itu juga utama, waktu yang bagus. Dilanjutkan di sini, wayan bagi an yastaghriqa jami' awqatihi. Seorang pencari ilmu, ya seorang pencari ilmu, dia pun juga harus betul-betul mengeksploitasi semua waktunya itu demi ilmu. Jadi beliau harus menggunakan semua waktunya untuk ilmu. Tidak ada satupun yang tersisa buat ilmu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini ya. Amin ya rabbal alamin. Tidak cuma itu, aspek psikologi juga dipikirkan oleh Imam Az-Zarnuji ya, luar biasa. Di sini sampaikan beliau bilang seperti ini. Fa idza malla an ilmin yastaghilu bi ilmin akhar. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu ya, wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma idza mala minal kalami yaqulu hatu diwana syu'ara gitu ya. Hatu diwana syu'ara. Kalau kita jenuh dari mendalami sebuah disiplin ilmu, maka boleh saja kita mencoba untuk mempelajari ilmu yang lain. Jadi ketika katakanlah kita sudah belajar usul fikih sampai tamat 1-2 kitab, mau kitab yang agak tinggi kita baca agak
puyeng gitu, agak jenuh, ya bisa lah kita baca kitab-kitab yang lain, kitab sejarah, kitab apa, tidak masalah. Jadi kalau bosan dengan sebuah ilmu atau jenuh, maksudnya jenuh ya, kalau bosan kesannya kurang baik. Kalau jenuh itu ya alamiah, manusia bisa merasa jenuh karena itu memang alamiah ya. Ketika merasa jenuh dari memperdalam sebuah ilmu, kita boleh untuk melirik ilmu yang lain supaya itu rasa jenuhnya hilang. Maka Ibnu Abbas juga dulu seperti itu katanya di sini. Ketika Ibnu Abbas merasa jenuh, ya, merasa jenuh dari pembicaraan sebuah ilmu, ya, ilmu kalam atau pembicaraan sebuah ilmu atau ilmu kalam. Nah, lalu beliau menyampaikan, hatu, bawakan, ya, diwana syu'ara, bawakan atau ambilkan, ya, diwan syu'ara, kumpulan-kumpulan syair. Nah, jadi boleh gitu, jadi alamiah lah gitu. Jadi para penuntut ilmu pada masa kejayaan Islam ketika merasa jenuh dengan sebuah ilmu, hiburannya itu ilmu lagi gitu ya, Masya Allah. Hiburannya itu ilmu atau sastra. Oh, sekarang jenuh dengan sebuah ilmu malah berhenti ya, malah pusing, berhenti. Wa kana Muhammad ibnul Hasan la yanamul lail. Wa kana yadau indahu dafatira wa kana idza malla min nau'in yanzuru fi nau'in akhar. Wa kana yadau indahul ma'a wa yuzilu naumahu bil ma'i wa kana yaqulu an-naumu minal hararati falabudda min daf'ihi bil ma'il barid. Ada hikayat juga di sini disampaikan. Karena Muhammad ibnul Hasan, ada seorang alim bernama Muhammad ibnul Hasan, la yanamu laila. Beliau tidak tidur malam hari. Wa kana yadau indahu dafatiro. Jadi beliau itu tidur di malam hari. Nah, ketika beliau tidur di malam hari ini, pasti beliau itu di sampingnya ada kitab, di sampingnya ada buku-buku, di samping tempat tidurnya ya. Wa kana idza malla min nau'in, kalau beliau merasa jenuh di satu bidang ilmu, yanzuru fi nau'in akhar, maka beliau mempelajari bidang ilmu yang lain. Wa kana yad'u indahul ma, selain kitab, selain buku, di situ pun juga beliau simpan air. Beliau simpan air. Wa yuzilu naumuhu, ya, bil ma'i. Nah, fungsi dari air ini adalah untuk menghilangkan kantuk beliau. Wa kana yaqulu an-naumu minal hararati. Beliau memiliki pendapat yang namanya ngantuk, kata beliau itu adalah dikarenakan dari hawa panas. Jadi ngantuk itu karena sebuah hawa panas. Fala Buddha, maka harus minda fihi bil ma'il barid. Maka mau tidak mau harus dihilangkan, dicegah dengan air dingin gitu ya. Nah, ini adalah hikayat mengenai Muhammad ibn Hasan. Iwan Filah, coba bayangkan ada seorang ulama yang mana ulama itu mewajibkan ketika
halqah atau ketika dirosah, ketika kajian, itu tidak boleh makan. Ketika mengkaji kitab tidak boleh makan. Tapi yang diperbolehkan apa? Minum air putih. Masya Allah. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu. Maka ikhwan fillah, adab-adab mengaji yang disampaikan oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, aturan-aturan adab-adab yang beliau sampaikan kepada kita mengenai bagaimana dirosah, bagaimana halqah, itu bukan kebiasaan orang-orang kemarin sore, tapi itu adalah kebiasaan para alim ulama, kebiasaan para orang-orang soleh terdahulu, bahkan itu memang kebiasaan para sahabat. Masya Allah. Makanya beruntunglah kita yang mengenal halqah, ya, mengenal dirosah, mengenal taklim, yang itu alhamdulillah. Jadi ikhwan fillah, di bab ini, bab yang singkat ini, mengkaji atau mengingatkan kepada kita perihal waktu yang tepat atau masa, ya, masa mencari ilmu dan waktu yang tepatnya seperti apa. Termasuk juga sudah jauh-jauh, ya, jauh-jauh hari kita itu diajarkan untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan, itu bukan dengan hiburan, tetapi dengan ilmu. Buktinya di sini lihat, ketika jenuh dengan sebuah ilmu, maka dihibur dengan ilmu yang lain. Kita boleh mempelajari ilmu yang lain ketika ilmu yang satu sudah terasa jenuh, itu boleh sekali. Ini adalah budaya para ulama seperti itu. Jadi bukan kurang piknik istilahnya itu, tapi kurang ilmu itu. Kenapa Anda galau? Kenapa Anda resah? Itu adalah, ya, itu adalah karena kurang ilmu, kurang ngaji, gitu ya. Bukan karena kurang piknik. Nah, gitu. Sekarang kita rubah, ya. Kalau ada kegalauan siapapun, wah ente galau banget nih, kayaknya kurang ilmu, nah, kayaknya kurang ngaji nih, kurang ngaji. Gitu. Masya Allah. Dan yang luar biasanya, para ulama terdahulu itu sudah tahu masalah terbesar bagi seorang penuntut ilmu ketika di majelis adalah ngantuk. Nah itu, makanya siapkan air, gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk sekarang ke bab selanjutnya, ke pasal selanjutnya, yaitu faslun, ya, faslun fi syafaqati wan nasihati. Sekarang kita pindah ke faslun fi syafaqati wan nasihati, yaitu tentang subbab mengenai rasa kasih sayang dan saling menasehati. Wayan bagi an yakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghairu hasidin fal hasad yadurru walayan fa'u. Yang pertama yang harus kita pahami bagi seorang penuntut ilmu di bab yang atau di pasal yang baru ini, yaitu di pasal fi syafaqati wan nasihati, kasih sayang dan nasihat. Ini yang paling pertama adalah seorang alim, ya, seorang alim, seorang yang memiliki ilmu. Nah, dia harus punya rasa kasih sayang,
punya rasa kasih sayang, senang untuk menasehati, gitu ya. Dan juga menghindarkan dari hasad atau dari dengki. Karena yang namanya hasad itu betul-betul tidak punya manfaat sama sekali. Yang namanya hasad itu sangat berbahaya sebetulnya ya. Bisa dikatakan ya dulu. Hasad itu sangat berbahaya. Dan tidak bermanfaat sedikit pun. Apa sih hasad itu? Karena menginginkan kenikmatan yang orang lain miliki hilang, gitu ya, apa-apaan gitu ya, seperti itu, Masya Allah. Padahal orang itu, setiap orang sudah ada rezekinya, sudah ada bagiannya masing-masing. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi taala alaih yaqulu. Qalu inna ibnal muallimi yakuna aliman li'anal muallima yuridu an yakuna talamiduhu fil qur'ani ulama wa bi barakati tiqadihi wa safaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Selanjutnya ada ungkapan hikmah dari seorang ulama. Nah, di sini dikatakan wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullah taala alaih. Nah, jadi ada seorang ulama, beliau bernama Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullah. Syekhul Islam Burhanuddin ini beliau Syekhul Islam Burhanuddin ini beliau adalah seorang ulama. Nah, beliau menyampaikan, para ulama menyampaikan, inna ibnal muallim, sesungguhnya putra sang muallim yakunu aliman, kelak bakal menjadi ulama. Li'anal muallim yuridu an yakuna talamiduhu fil qur'ani ulama. Karena sang guru menghendaki murid-muridnya kelak jadi murid-muridnya di bidang Al-Qur'an ini kelak menjadi ulama. Karena itu fabi barakati atiqadi wa safaqatihi yakunu ibnu aliman. Jadi dengan keberkahan sang guru ketika mengajar, maka anaknya pun kelak dengan keberkahan gurunya yang begitu menyayangi murid-muridnya, itu adalah pahala, insya Allah akan menjadi berkah, gitu ya. Nah, itu dengan berkah keyakinan dan kasih sayang sang guru kepada para muridnya, maka itu akan menjadikan anaknya itu seorang ulama, insya Allah. Wa kana yuhka ana sodro al-ajalla al-burhan al-aimah ja'ala waqta sabki libnahi as-sodri Sa'id Hissamiddin wa Sodri Sa'id Tajuddin waqta dohwati al-kubro ba'da jamil asbaqi fakana yakulani inna tabi'atana takillu wa tamillu fi dzalikal waqti. Faqala abuhuma
innal ghuruba wa auladal kubaro ya'tuni min aqtoril ardi fala budda min an uqaddima asbaqahum fa bi barakati syafaqatihi faqabnahu ala aksari fuqaha ahlil ardi fi dzalikal asri fil fiqhi. Ini dihikayatkan atau dikisahkan ada seorang ulama bernama Sodrul Ajal Burhanul A'immah. Beliau ini membuat waktu gitu ya. Beliau itu menyediakan waktu untuk mengajar kedua anaknya. Jadi membagi waktu buat mengajar bagi anaknya, yaitu anak yang pertama bernama Sodri Syahid Hisham, terus anak yang kedua adalah Sodri Syahid Tajuddin. Nah, beliau mengajar kedua putranya itu adalah waktu menjelang tengah hari. Setelah beliau selesai mengajar, gitu ya. Setelah beliau selesai mengajar seluruh muridnya. Lalu kedua putranya mungkin mengeluh kepada baginda ayahnya ya, maaf, kepada ayahnya, yaitu Sodrul Ajal Burhanul A'immah. Nah, beliau mengeluh, keduanya mengeluh, lalu menyampaikan kepada ayahnya. Inna tabi'atana takulli, ya. Inna tabi'atana takillu wa tamillu fi dzalikal waqti. Sungguh keinginan kami atau kondisi kami ketika itu terasa menipis dan terasa jenuh. Faqala abuhuma, maka ayah keduanya menyampaikan, innal ghuraba wa auladal kubaro ya'tuni min aqtar al-ardi. Innal ghuraba wa auladal kubaro ya'tuni min aqtaril ardi. Orang-orang yang datang dari negeri jauh, lalu putra-putra pembesar, mereka semua datang dari berbagai wilayah negeri Islam ketika itu. Fala budda min an uqaddima asbaqahum. Karena itu mau tidak mau aku itu harus mengajar mereka lebih dulu. Nah, ini kisahnya seperti itu. Jadi ketika itu Burhanul A'immah punya dua putranya mengeluh. Kenapa gitu ya? Terasa jenuh, ya wajar karena belajarnya sangat siang sekali. Mungkin karena panas atau apa. Nah, ketika mengeluh ya seperti ini, ya dijawablah oleh bapaknya supaya anak-anaknya paham betapa penting ilmu yang disampaikan oleh ayahnya dan betapa pentingnya menghormati tamu, apalagi tamu ini serius untuk ilmu, pahalanya pasti berkah sekali, Masya Allah. Jadi ketika seorang guru didatangi oleh murid, Masya Allah ya, itu adalah keberkahan bagi keduanya. Apalagi ini banyak sekali muridnya. Nah, disampaikan alasannya seperti itu, sehingga murid dan harus diutamakan. Nah, fabi barakati safaqatihi faqabnahu ala aksari fuqaha alil ardi fi dzalikal asri fil fiqhi. Jadi karena keberkahan kasih sayang sang ayah, ya kasih sayangnya yang penuh berkah ini, maka anak-anak beliau ini akhirnya menjadi seorang ulama yang di atas ulama rata-rata ya, luar biasa.
di atas ulama rata-rata penduduk negeri ketika itu, pada masanya itu, di bidang fikih. Jadi ini juga sekaligus pengingat bagi kita. Pengingat bagi kita bahwa selain orang-orang murid-murid yang harus kita ajar, ingat bahwa kita pun harus menyiapkan waktu bagi anak-anak kita untuk mengajar mereka itu. Masya Allah. Dari hikmah kemarin yang kita dapatkan dari kawan kita, anak-anak kita itu mereka kita lahirkan mati-matian. Dilahirkan ibunya mati-matian. Maka anak-anak kita pun berhak dan kita merasa harus mendidik merekanya pun kita harus mati-matian gitu. Mereka lahir mati-matian, ya kan, persalinan yang begitu luar biasa mati-matian. Maka mendidik mereka pun kita sebetulnya seharusnya mati-matian juga mendidik mereka itu. Ini hikmah yang kita dapatkan kemarin ya dari kawan kita ini. Maka kita yang punya anak, nah, kalau misalnya terasa kita mau ngobrol sama anak terasa malas, kita mau mengajarkan anak ilmu terasa malas, maka ingatlah begitu mati-matiannya kita ketika melihat proses persalinan mereka. Ketika kita mati-matian melihat, ya, ketika mati-matian melahirkan mereka, maka mendidiknya pun harus mati-matian, insya Allah. Wayan bagi an la yunazi'a ahadan wa la yukhasimahu liannahu yudai'u awqatahu. Ada yang penting juga disampaikan di sini mengenai kasih sayang dan juga nasihat. Seorang penuntut ilmu ini seharusnya tidak boleh terlibat perselisihan, permusuhan dengan orang lain. Karena apalagi dalam hal yang remeh-temeh, yang sepele, ya, saling memaafkan saja. Karena aktivitas musuh, ya, bermusuhan dengan saudara kita sendiri itu ya tidak bermanfaat, menyia-nyiakan waktu. Jadi kita meladeni orang-orang yang buruk perangainya kepada kita, sebetulnya tidak usah diladeni, tidak bermanfaat mereka itu untuk diladeni dan sangat tidak berharga untuk diladeni. Kilal muhsinu sayujza biihsanihi wal musi'u sayakfihi musawihi. Ada sebuah keterangan, al muhsinu sayujza biihsanihi wal musi'u sayakfihi musawihi. Orang baik dikatakan dalam sebuah riwayat, namun riwayat ini belum dipastikan, ini hanya ungkapan hikmah saja. Orang yang baik, gitu ya, orang baik itu kelak akan menerima ganjaran kebaikannya. Begitupun juga al-musi'u. Begitu juga orang yang jahat. Orang yang jahat pun kelak akan mendapatkan, gitu ya, kelak akan mendapatkan sesuatu yang setara, gitu ya. Jadi orang jelek pun akan mendapat balasannya, gitu. Jadi mereka yang buruk terhadap kita, karena kita juga tahu setiap keburukan itu pasti ada balasannya, berarti kan tidak ada rugi ya ketika berbuat tidak baik, misalnya perangai buruk, tinggalkan saja yang seperti itu. Ansyadani Asy-Syekhul Imam Al-Ajalu Az-Zahid Al-Arif
Ruknuddin Muhammad ibnu Abi Bakar al-Ma'ruf bi Imam Khawahir Zadahi al-Mufti rahmatullahi alaih qala ansyadani sultanus syariah Yusuf al-Hamdani hadza syi'ra. Seorang ulama bernama Syekhul Islam, seorang yang jahid, seorang yang juhud ya, Ruknuddin Muhammad bin Abu Bakar, atau yang dikenal sebagai Imam Khawakhir Zadah. Imam Khawakhir Zadah, seorang mufti, semoga Allah merahmatinya. Beliau menyampaikan, beliau mendapatkan syair dari Sultan Syariah Yusuf Al-Hamdani. Syairnya seperti ini ya. Da'il mar'a la tudzihi ala su'i fi'lihi. Da'il mar'a la tudzihi ala su'i fi'lihi. Tinggalkan dia, jangan balas perlakuan buruknya. Sayukfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Ya, sayukfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Cukuplah balasan dan apa yang diterima bagi si pelakunya. Kila, disampaikan sebuah keterangan, man arada an yurgima anfa aduwihi falyuqarrir ya. Man arada an yurgima anfa aduwihi, disampaikan sebuah keterangan siapa yang ingin di sini memojokkan gitu ya, memojokkan musuhnya, falyukarrir hadza syi'ra, maka cukup ulangi saja syair ini. Maksudnya ingat gitu ya, ingat kepada syair ini. Wa unsyidtu, dan terdapat sebuah syair di sini disampaikan, dan saya menerima syair. Idza syi'ta an talqa aduwaka ragiman wa taqtuluhu ghamman wa tuhrikahu hamman farum lil ula wazdad minal ilmi annahu man izdada ilman zada hasiduhu dhamman. Kalau mau bertemu musuh, kalau ingin bertemu musuh yang mana musuh kita itu terpojok, terdesak, jadi kalau ingin bertemu musuh yang ketika itu dia terdesak, nah di sini disampaikan, lalu engkau membunuhnya ya, engkau membunuhnya karena rasa sedih, dan engkau membakarnya karena kesusahan yang dialami gitu ya. Nah maka kalau kita ingin menghajar habis-habisan musuh kita itu, disampaikan gini, farum lil ula, maka engkau harus menggapai tujuan tinggi, katanya gitu. Wazdada minal ilmi annahu man izdada ilman zada hasidhu ghamman gitu. Maka kita raihlah kemuliaan gitu ya. Maka kita capai perkara-perkara yang mulia, lalu tambahlah ilmu, karena sesungguhnya siapa yang ilmunya bertambah, maka orang yang dengki kepada kita bakal semakin sedih, bakal semakin terpojok dan babak belur. Jadi
membalas orang yang hasad itu bukan dengan celaan, bukan dengan umpatan, tapi menunjukkan idealisme kita, menunjukkan ketercapaian ya hasil-hasil yang tinggi. Tunjukkan kinerja kita yang baik dalam bidang ilmu, insya Allah. Kila disampaikan sebuah kalam hikmah, alaika antastaghila bimasolihi nafsika labi kohri aduwika faida aqamta masolihan nafsika tadmanu dzalika kohra aduwika. Alaika antastaghila bimasolihi nafsika. Dan terdapat sebuah ungkapan di sini, Anda harus sibuk ya, Anda harus sibuk dengan perkara yang maslahat bagi diri kita. Anda harus sibuk dengan maslahat gitu ya. Sibuk dengan kebaikan yang bisa kita terima. Jadi diri kita itu harus disibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Dan jangan disibukkan dengan memikirkan kekuatan musuh gitu ya. Jadi jangan sibuk dengan memikirkan gimana cara menghajar musuh, jangan gitu. Tapi sibukkan diri kita untuk bagaimana caranya diri kita itu mendapat berbagai macam barokah, mendapat berbagai macam kebaikan. Tapi jangan sibukkan diri kita hanya sekedar untuk menghajar, menekan musuh, jangan. Nah, faida aqamta masolihan nafsik, karena kalau sampai terpenuhi gitu ya, kemaslahatan buat diri kita itu, kebaikan-kebaikan kita terima gitu, tadmanu dzalika qahra aduwika, itu sudah cukup sebetulnya. Itu sudah include, itu sudah termasuk kita itu sedang menghajar musuh kita begitu. Jadi ibaratnya itu kalau kita pernah diperlakukan kurang baik oleh sesama saudara kita yang akhlaknya jelek misalnya, nah maka sebetulnya kita jangan habis-habisan memikirkan perlakuan dia atau memikirkan bagaimana cara membalas dendam. Nggak usah. Cukup kita tunjukkan gitu ya. Cukup kita tunjukkan, kita raih perkara-perkara yang baik bagi diri kita, perkara-perkara yang barokah. Pada saat yang sama insya Allah itu kita sedang menghancurkan kedengkian musuh. Selanjutnya, wa iyyaka wal mu'adah fainaha tufdihuka wa tudai'u awqataka wa alaika bitahammuli la siyama minas sufaha. Dan juga jauhilah permusuhan, karena permusuhan itu bakal membongkar aib kita, menyanyiakan waktu kita. Karena itu kita harus bersabar. Kita harus bersabar kita harus bersabar terlebih kalau ujiannya datang dari orang-orang sufaha, orang-orang bodoh. Qala Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, ihtamilu minas safih wahidatan kai tarbahu ashron. Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, beliau bersabda, ihmalu minas safih, sabarlah kalian dari orang-orang yang bodoh, ya, bersabarlah kalian dari perangai orang-orang yang bodoh. Jadi bersabarlah kalian dari satu orang bodoh, nah supaya
supaya nanti kalian itu bakal mendapatkan keuntungan 10 kali lipat. Jadi kalau kita bersabar dari perlakuan orang bodoh kepada kita, maka insya Allah kita itu bakal mendapatkan kebaikan berlipat 10 kali lipat. Hikmahnya itu. Ya, kalau kita tidak melayani kan berarti kan kita nggak membuang waktu ya. Nah, pertama, ketika kita tidak membuang waktu, tidak membuang energi. Kedua, oh banyak sekali ya, banyak sekali. Makanya kadang-kadang orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, cukuplah diam kita, gitu ya. Cukuplah prestasi kita, cukuplah kebaikan kita, cukuplah dijadikan sebuah semangat untuk menjadikan diri kita dan keluarga lebih baik, itu sudah cukup untuk memojokkan mereka yang pernah berlaku buruk itu. Dengan catatan, ini masalah individu per individu ya. Tapi kalau masalah yang lebih sistemik, misalnya itu tentu beda cerita lagi. Nanti ada dalil yang lain yang akan diberlakukan. Seperti afdhalul jihad, kalimatu haq inda sultani jair, ya kan? Nah, itu memang harus ada bab khusus amar ma'ruf nahi munkar nanti masuknya. Syi'run, nah di sini ada sebuah syair. Di sini disampaikan, balautun nasa kornan ba'da kornin falam aro goiro, ya, falam aro goiro khottalin wa qalin lam aro fil khutubi asyadda waq'an wa as'aba min mu'adati rijal wa duktu miroro al-asyai turro ma duktu amarro minas su'al. Saya uji manusia dari masa ke masa. Saya uji manusia dari masa ke masa. Aku tidak melihat satu orang pun kecuali dia adalah penipu lagi pemarah. Juga aku tidak melihat seorang pun, ya, juga aku tidak pernah melihat hal yang dahsyat, yang sangat kuat pengaruhnya dan dan lebih sulit, ya, dan lebih berbahaya, lebih sulit dari apa? Dari pertikaian, permusuhan manusia. Jadi permusuhan ini perkara yang mengerikan. Saya coba semua, ya. Saya sudah merasakan pahit, manis, asin kehidupan, gitulah ya. Ini maksudnya seperti itu. Dan tidak ada yang lebih pahit daripada meminta-minta, Masya Allah ya. Itu syair dari yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji. Jadi ternyata jadi rata-rata manusia yang memang seperti itu. Banyak yang menipu, pemarah. Di sisi yang lain juga manusia itu gampang berkonflik, ya, Masya Allah. Dan tidak ada yang lebih berbahaya, lebih mengerikan daripada konflik. Wa yaka wa antazunna bil mu'min su'an fainahu man sa'ul adawati. Wala yahilu dzalika liqaulihi sallallahu ta'ala, ya. Wala yahilu dzalika liqaulihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zannu bil mu'minina khairan wa inama yansha'u dzalika min khubsin niyah wa su'is sarirah kama qala Abu Thayyib syi'ran. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa sadaqa ma ya'daduhu min tawahumi wa ada muhibbihi biqauli adatihi wa asbaha fi lailin min saki muslimin. Nah, di sini
Selanjutnya disampaikan oleh Al-Imam ya, Al-Mu'allif, Al-Imam rahimahullah, bahwa jauhilah berburuk sangka kepada orang beriman. Sebab buruk sangka itu akan menimbulkan permusuhan. Jadi buruk sangka itu memang bakal menimbulkan permusuhan dan capek sebetulnya buruk sangka terus itu. Bikin capek hati sebetulnya. Nah, karena itu tidak boleh alias haram. Jadi berburuk sangka itu haram berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu berbaik sangkalah kalian semua terhadap orang mukmin. Nah, ini sabda Nabi bil makna mungkin ya, ini maksudnya. Jadi zannu bil mukmin khairun. Jadi berbaik sangkalah kepada orang mukmin. Wa inama yansa'u dzalika min khubsiniyah. Jadi buruk sangka itu memang bisa muncul dari niat yang jelek. Niat yang jelek, terus juga hatinya itu memang busuk gitu ya, hatinya itu. Jadi orang-orang yang memiliki niat dan hati yang jelek ya memang inilah yang akan memunculkan berburuk sangka dan juga permusuhan nantinya itu ya. Nauzubillah. Kama qala Abu Thayyib syi'ran, sebagaimana Abu Thayyib ini menyampaikan sebuah syair. Kalau seseorang berperilaku jelek, maka prasangkanya pun jelek. Dan orang itu bakal membenarkan prasangkaannya. Ya. Bakal membenarkan prasangkaannya. Nah, dan orang tersebut cenderung akan memusuhi orang yang padahal mencintainya. Dengan kata kebiasaannya, ya, dengan ungkapannya, dengan omongannya yang keluar laksana dari seorang musuh. Tentu ya, ia akan merasa resah, gelisah di malam gelapnya. Nah, jadi di sini disampaikan, jadi kalau seorang itu punya perilaku jelek, maka biasanya beliau orang-orang itu juga punya prasangka buruk orangnya itu. Karena ya antara hati dan amal kadang-kadang ada sinkronisasi kelihatan gitu. Jadi apa yang ada di benaknya itu ya apa yang dia lakukan kan begitu. Karena kan kita sendiri tahu ya, suluk atau aktivitas manusia itu kan dia muncul dari munculnya itu dari mafhum, ya kan, mafhum tertentu. Nah, mafhum itulah yang akan memunculkan perilaku seseorang itu. Ini disampaikan syair seperti itu. Nah, sampai-sampai di sini orang yang jelek perangainya, buruk prasangkanya, yang selalu membenarkan dugaan-dugaannya, buruk sangkanya selalu dia benarkan. Nah, maka ini bisa sampai-sampai kayak begini ya. Jadi sampai-sampai orang itu membenci orang yang padahal menyayangi dia. Sampai-sampai berucap kepada orang yang menyayanginya dia itu karena prasangkaannya itu tadi, gitu ya. Ucapan yang permusuhan gitu. Nauzubillah.
Makanya di sini diungkapkan wasbaha fi lailin minasyaki muslimin. Maka dia di malam harinya itu terasa gelap gulita, ya, terasa gelap gulita, resah. Selanjutnya wa unshidtu li ba'dihim, dan dipersembahkan syair yang aku terima dari sebagian penyair yang lain. Tanaha anil qabihi wala turidhu wa man aulayatahu hasanan fazidhu. Satukfa min aduwika kulla kaidin idza kadal aduwu fala takidhu. Hindarilah keburukan, jangan mengharapkan. Kalau Anda memberi hal baik kepada seseorang, maka tambah terus kebaikan itu. Semua tipu daya musuh, ya, semua tipu daya musuh itu akan terhenti. Ketika musuhmu menipumu, maka kamu jangan balas musuh itu. Selanjutnya, wa unshidtu li Syekh Al-Amid Abil Fatah Al-Basti rahimahullahu ta'ala. Terdapat sebuah syair yang disampaikan kepadaku karya Syekh Al-Amid Abil Fatah Al-Basti. Semoga Allah merahmatinya. Zul akli la yaslamu. Zul akli la yaslamu min jahilin. Yasumuhu zulman wa i'natan. Falyahtari silma ala harbihi. Falyalzima. Wal yalzim al-insot insota. Zul akli la yasluma min jahilin yasumuhu zulman wa i'natan falyahtari silma ala harbihi wal yalzamil insota. Orang cerdas tidak akan bisa lepas, ya, dari keburukan orang bodoh yang selalu berusaha menzolimi dan mempersulit. Jadi orang berakal itu memang ya musuhnya ya orang bodoh gitu ya. Nggak akan pernah lepas dari musuhnya yang orang bodoh ini. Jadi orang cerdas itu selamanya bakal mendapati musuh orang bodoh. Orang bodoh ini bakal selalu berusaha menzolimi dan mempersulit orang pintar, orang cerdas tadi itu. Orang berakal gitu ya. Lebih enaknya kita sebut orang berakal ya. Orang berakal tidak bisa lepas dari permusuhan orang bodoh yang selalu ingin menzolimi dan mempersulit. Karena itu pilihlah berdamai ketimbang melawannya, membalasnya. Dan diam saja kalau si dungu itu berkomentar. Masya Allah ya. Jadi cukup seperti itu aja. Jadi faslun fi sakhafati, ya. Faslun fi syafaqati wan nasihati, maksudnya itu tentang rasa kasih sayang dan nasihat ini bicara soal bagaimana berbahayanya dengki
dengki ini sangat berbahaya. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Dan kita terhindar dari sifat hasad, sifat dengki ini ya. Yang kedua, ada kebarokahan tersendiri bagi seorang pendidik ya. Jadi seorang pendidik itu sangat mulia sekali. Kalau berhasil mendidik murid-murid dengan baik, maka keberkahan itu akan mengalir kepada keluarga kita ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk seperti itu. Lalu poin yang ketiga, bahwa kejahatan orang yang jahat itu pasti bakal kembali pada mereka sendiri. Jadi tidak perlu dibalas, ya nanti juga mereka bakal kena batunya. Lalu poin yang keempat, orang yang hasud, gitu ya. Orang yang hasud itu tidak perlu dilayani sebetulnya. Tidak perlu dilayani, namun kita fokus saja pada tujuan kebaikan kehidupan kita. Poin yang kelima, sumber dari segala sumber permusuhan itu adalah buruk sangka. Makanya seorang pencari ilmu, seorang pelajar yang bergelut di bidang ilmu harus menghindarkan diri dari sifat ya, harus menghindarkan diri dari yang namanya berburuk sangka. Mudah-mudahan Allah melindungi kita ya dari sifat buruk sangka ini ya. Waliyazbillah. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kajian kita malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.